Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pagi ini belajar tentang matriks. Matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang atau kolom-kolom. Sebagai contoh diberikan sebuah tabel ketidakhadiran 3 orang siswa pada belajar tambahan selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tabelnya sebagai berikut. Hari Senin, Selasa dan Rabu Amir, masing-masing siswa Amir, Budi, dan Wati. Tabelnya ada di sini. Ini Amir hari Senin tidak hadir 3 kali, Selasa 2 kali, dan Rabu 1 kali. Budi Senin 2 kali tidak hadir, Selasa 0 kali, Rabu 5 kali. Untuk Wati itu hari Senin 2 kali tidak hadir, Selasa 1 kali, dan Rabu 1 kali. Tabel seperti ini nanti bisa kita buat menjadi matriks. Nah, A. Kita sebut matriks A. Matriks A itu isinya atau elemennya adalah 321, 205, dan 211. Untuk selanjutnya, kita bisa tuliskan matriks tersebut secara umum. Adalah A itu adalah, ini adalah A11. Di sini ada A11 ini. A11, A12, A13 itu artinya baris 1 kolom 3, A1N itu adalah baris 1 kolom N. Ini baris kedua, A21, A22, baris A atau elemen baris kedua kolom ketiga, elemen baris kedua kolom ke N. Selanjutnya ini adalah elemen baris ketiga kolom pertama, elemen baris ketiga kolom kedua, elemen baris ketiga kolom ketiga, dan elemen baris ketiga kolom ke N. Nah, di sini kan ada N kolom, berarti A atau elemen baris ke M kolom pertama, elemen baris ke M kolom kedua, elemen baris ke M kolom ketiga, dan ini adalah elemen baris ke M kolom ke N. Nih. Baris suatu matriks adalah elemen-elemen yang disusun secara mendatar. Ini namanya baris. Yang arahnya mendatar ini baris. Arahnya mendatar ini. Mendatar ini baris. Baris pertama, ini baris kedua. Ini adalah baris ketiga, ini adalah baris ke M. Sedangkan kolom adalah elemen-elemen yang disusun secara tegak. Ini berarti kolom 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom ke N. Lagi, ini baris. Selanjutnya, ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris atau M baris dan banyaknya kolom atau N kolom. Ditulis ordonya adalah A, M kali N. Baris kalikan dengan kolom. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis matriks, yaitu yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contoh A, matriks yang beranggotakan 0453. Ordonya adalah 1 kali 4, karena ada satu baris 4 kolom. Berarti ordonya 1 kali 4. B kita lihat, B-nya adalah matriks dengan elemen 310. Jadi B berordo 1 kali 3. Selanjutnya, yaitu matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contoh B, matriks B beranggotakan atau punya elemen 2, 1, min 3. Ini ordonya ada 3 baris, kolomnya ada 1, barisnya ada 3, 1, 2, 3. Kolomnya ini hanya ada 1, berarti ordonya 3 kali 1. Selanjutnya matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Kita perhatikan di sini contohnya, matriks A dengan elemen 2, 04, 1, min 1, 3, dan 0, 4, 6. Ini berordo 3 kali 3.
atau ditulis berordo 3 karena untuk matriks persegi itu cukup ditulis seperti ini. Selanjutnya, pada baris persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen yang terletak pada garis hubung A11 dan A33. Ini satu warna. Ini adalah diagonal utama, pada diagonal utama. Sedangkan berikutnya adalah untuk matriks A di atas, diagonal utamanya tadi adalah 2, min 1, dan 6. Sedangkan diagonal samping adalah elemen-elemen yang terletak pada garis hubung A1N. A1N ini 4. Saya ganti ini 4, min 1, dan 0. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah matriks segitiga atas. Adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Contohnya di sini kita perhatikan di atas diagonal utama, ini adalah ini posisinya ini ya. Tidak semuanya 0. Sedangkan elemen yang di bawah diagonal utama ini adalah semuanya 0. Maka dikatakan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah. Kebalikan dari matriks segitiga atas, kita punya matriks segitiga bawah. Yaitu matriks segitiga bawah adalah matriks persegi dengan elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Sedangkan yang di atasnya tidak sama dengan 0. Ini di bawah diagonal utama ya, tidak semuanya 0. Maka kita katakan sebagai matriks segitiga bawah. Selanjutnya matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya semua bernilai 0 kecuali elemen-elemen pada diagonal utama. Jadi ini namanya matriks diagonal. Jadi hanya diagonalnya saja ini yang tidak sama dengan 0. Ini namanya matriks diagonal. Kemudian matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1. Kita sebut atau kita lambangkan dengan I, yaitu matriks identitas. Contohnya ini matriks identitas ordo 3, yaitu A, 100, 010, dan 001. Selanjutnya matriks datar, yaitu matriks yang banyaknya baris lebih besar daripada banyaknya kolom. Ini matriks datar. Ini matriks datar berarti banyaknya baris. Nah, banyaknya baris itu lebih sedikit. Jadi ini kan seperti tidur, makanya dikatakan matriks datar. Kemudian yang kedua, ini adalah matriks tegak. Ini adalah matriks tegak, B-nya adalah matriks tegak karena apa? Sepertinya berdiri, maka kita katakan sebagai matriks tegak. Untuk selanjutnya transpos matriks. Transpos dari matriks A M yang berordo M kali N adalah A pangkat T, ordonya adalah N kali M. Jadi ini dibalik. Yang didapat dengan cara mengubah elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya. Contoh, kalau kita punya matriks A, ordonya 3 kali 2 dengan elemen 20, 26, 31, maka transposnya adalah A transpos. Ini dibalik ya ordonya ya. Ordonya ini dibalik dari 3,2 menjadi 2 kali 3. Ini dibalik ordonya. Kemudian elemen pada kolom pertama ini menjadi baris. Ini menjadi baris di sini. Sementara yang kolom kedua ini nanti menjadi baris di sini. Nah, kalau ada matriks yang sama dengan transposnya, maka dikatakan matriks itu simetris atau setangkup. Lanjut kesamaan matriks. Selanjutnya matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika ordonya itu sama, ordonya sama, dan elemen-elemen yang seletak nilainya sama.
Contoh kita perhatikan antara matriks A, elemennya adalah 20 min 39, matriks B min 3902, dan C adalah 6/3. Ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2, dan ini menjadi 3, ini sendiri adalah 9. Nah, dengan demikian, ya, matriks A dan B tidak sama. A itu tidak sama dengan B. Walaupun ordo dan unsur-unsurnya sama. Tapi karena tidak seletak, ini kan di sini 2, di sana min 3, ini 0, ini 9, dan di sini min 3, yang seletak ya, ini 0, ini 9, ini adalah 2. Karena yang seletak tidak sama, maka A tidak sama dengan B. Sementara kita lihat antara matriks A dan C. Ini ternyata 2 ini, ya kita lihat di sini, 2 sama dengan 2 ini. 0 sama dengan 0 di sini, 0 di sini. Kemudian min 3 sama dengan min 3 di sini, min 3 ini ya, di min 3. Dan 9 sama dengan 9 di sini. Maka kita katakan bahwa A sama dengan C. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh soal disertai uraian jawaban untuk lebih memahami konsep dasar matriks. Contoh soal. Jika diketahui matriks A dengan anggota 2, 3, 1, dan 4, 0, min 3, tentukan ordo matriks A. Ordo adalah banyaknya baris. Banyak baris yang ada, ini adalah baris 1, ini adalah baris 2, kemudian adalah kolom 1, ini adalah kolom ya, kolom 1, ini kolom 2, ini adalah kolom 3. Maka kita katakan bahwa ordonya adalah 2 kali 3. Sebutkan unsur-unsur matriks baris pertama. Baris pertama dia punya unsur 2, 3, dan 1, 4. Ini baris kedua adalah 4, 0, min 3. Nah, unsur-unsur pada kolom kedua kita lihat. Kolom kedua, ini kolom kedua. Kolom kedua yaitu 3 sama 0. Ini jawabannya. Selanjutnya, diketahui matriks A, R, 7, 2P min 3, dan 2R, serta matriks B, 2Q, P plus 3Q, 5, dan 2R. Kita diminta menentukan jika A sama dengan B, tentukan nilai R. Kita lihat. A sama dengan B, yang sewarna ini, yang sewarna ya, yang sewarna ini sama dengan 2Q. Berarti kita lihat 2P min 3, 2P min 3 sama dengan 5. Alias 2P sama dengan 8, P sama dengan 4. Ini P-nya. Selanjutnya yang kedua, 7 sama dengan 3P plus 3Q. 7 ini, 7 sama dengan P plus 3Q. Berarti 7 sama dengan 4 tambah 3Q. 3Q sama dengan 3, berarti Q-nya sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga, R sama dengan 2Q. Atau 2 kali Q-nya adalah 1. Ini Q-nya 1. Maka sama dengan 2 kali 1, ketemunya 2. Jadi nilai R sama dengan 2. Selanjutnya, diketahui matriks A, 5 min 2B, 1, 4D, 0, 2B, 6C. Dan matriks B, 5, 1, 0, min 2, 4, 6, 3C, D, dan 4D. Jika A sama dengan B transpose, maka tentukanlah elemen matriks A. Baris kedua, kolom ketiga. Kita lihat. A sama dengan B transpose. B-nya ditranspose. Berarti ini menjadi baris pertama. B transposnya ya. Ini menjadi baris kedua. Ini menjadi baris pertama ya. Baris pertama.
Ini jadi baris kedua, ini menjadi baris ketiga. Nah, kita lihat. A sama dengan B transpose. Ini adalah A. Ini A sama dengan B transpose. Maka kita ambil 2B sama dengan 6. 2B ini sama dengan 6. Alias B-nya sama dengan 3. Selanjutnya, di sini kita ambil B sama dengan 3C. B sama dengan 3C. Berarti C-nya sama dengan 1. Yang terakhir, 6C sama dengan 4D. Ini 6C sama dengan 4D. Berarti 6 kali 1 sama dengan 4 kali D, alias D-nya sama dengan 6/4 atau 3/2. Jadi, ini jawabannya adalah D sama dengan 3/2. Selanjutnya, ini adalah soal-soal latihan. Silakan nanti kalian coba sendiri dulu setelah mempelajari beberapa hal yang disampaikan di depan. Demikian anak-anak, mari kita akhiri KPM pada materi tentang matriks untuk pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.